Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan nge-reaction kisah hidup George V yang juga merupakan saudara dari Wilhelm II dan juga Nicholas II. Ya, ya. Gua lupa bikin playlist jadi gua ini videonya terpisah ya. Kalau gua sempet-sempetnya bikin playlist sebelum gua mulai. Jadi ini harusnya tiga ini dalam satu video gitu ya. Kalau misalnya gua sempet-sempetnya bikin playlist ya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. Di belahan bumi Eropa, tanggal 3 Juni 1865, lahirlah. It's a long way to Tipperary. Perkenalkan, dia George kelima. Ya, jadi dia lahir di Inggris, di London. Dia putra kedua dari Edward ke-7 dan cucu dari Ratu Victoria. Nah, karena dia ini putra kedua, dia tuh bukan calon raja, tapi kakaknya yang bakal jadi calon raja. Ya, dia bukan pewaris lah. Tapi walaupun bukan calon Dia perintis bukan pewaris. Udahlah. raja, dia tetap dididik keras. Dan pas umurnya 12 tahun, dia mutusin mau mulai karirnya dari angkatan laut. Join Royal Navy. BTW kakaknya juga ikut join. Tapi dia nggak serius di bidang ini. Ya, dia cuma didisiplinin sama ayahnya. Jadi dia ditaruh di sana. Nah, beda banget sama adiknya, si George. Dia tuh emang bener-bener mau merintis karirnya di bidang ini. Ya, intinya si George ini lebih serius lah daripada kakaknya. Ya, dia cuman kayak numpang main. Nah, pas awal mereka gabung, mereka tuh langsung dikasih tugas. Tugasnya keliling dunia. Ya, mereka pun berlayar ke Afrika, ke Australia, Jepang, China, India, Mesir. Ya, wis, pokoknya berkelana lah. Muda berkelana, tua bercerita. Anjay. Mereka hampir ngabisin 3 tahun penuh di perlayaran ini. Di sepanjang perjalanan, mereka tuh diajarin banyak hal, kayak baca peta, navigasi, bertempur, survival. Ya, intinya mereka kayak sekolah dalam kapal. Nah, pengalaman ini yang ngebentuk pola pikirnya. Dia benar-benar pingin hidup sebagai pelaut. Anjay. Dan singkatnya, mereka udah pulang dari perjalanan 3 tahun itu. Si kakaknya George, dia ninggalin Royal Navy. Ya, dia mau fokus ke kehidupan sebagai calon raja. Dan si George, dia tetap di Royal Navy. Mereka pun mulai ngejalanin hidupnya masing-masing. Si George sebagai perwira laut dan kakaknya sebagai calon raja. Tapi, takdir berkata lain. Jadi 10 tahun kemudian, pas tahun 1892, kakaknya meninggal. Dan ya, pewaris tahta pun beralih ke George. Karena kakaknya meninggal, jadi dia yang bakal jadi calon raja. Dan dia langsung ditarik dari dunia militer. Ya, dia ninggalin Royal Navy. Kehidupannya pun berubah drastis. Dia mulai belajar politik, hukum, sama pemerintahan. Terus di tahun 1893 dia nikah sama Putri Mary of Teak. Oh iya, BTW Mary ini bekas tunangan almarhum kakaknya. Karena tunangannya ini meninggal, jadi Mary ini move on, terus beralih ke adiknya. Dan kita pergi ke tahun 1910. Jadi di tahun ini Edward VII meninggal. Ya, ayahnya George. Terus George pun naik tahta jadi raja yang baru. Anjay. Dan 4 tahun kemudian perang pecah. Ya, perang dunia 1. Buat cerita perangnya kalian bisa lihat video yang ini. Nah, di masa inilah ujian terbesar dalam hidupnya. Karena lawannya tuh Wilhelm II, sepupunya sendiri. Sebenarnya si George nggak mau perang, soalnya dia lebih suka damai. Dia tuh tipe raja yang stabil, nggak agresif, nggak kayak Wilhelm. Sebelum terjadinya perang, si George sama Wilhelm ini sering Si Wilhelm disindir. Si Wilhelm disindir si Wilhelmnya. Ya. Buat cerita perangnya kalian bisa lihat video yang ini. Nah, di masa inilah ujian terbesar dalam hidupnya. Karena lawannya tuh Wilhelm II, sepupunya sendiri. Sebenarnya si George nggak mau perang, soalnya dia lebih suka damai. Dia tuh tipe raja yang stabil, nggak agresif, nggak kayak Wilhelm. Sebelum terjadinya perang, si George sama Wilhelm ini sering kirim-kiriman surat, kayak nanya kabar, ngucapin ultah, ya wis biar hubungannya nggak tegang lah. Tapi pas Jerman nyerang Belgia, Inggris pun juga ikut perang. Ya, karena Inggris punya perjanjian sama Belgia. Isi perjanjiannya gini. Ditambah setelah penyerangan Jerman ke Belgia, bikin rakyat Inggris marah besar. Ya, soalnya perlakuan Jerman ke Belgia ini kejam. Pemerintahan sama militernya juga ikut dukung Inggris buat join perang. Ya, jadi si George ini nggak bisa apa-apa. Karena ya dia cuma raja konstitusional. Jadi dia nggak bisa ngasih perintah semaunya.
nggak kayak si Wilhelm. Dan ya, Inggris pun join perang, ngebela Belgia. Nah, semenjak perang ini, mereka udah berhenti kirim-kiriman surat lagi. Ya, wis hubungan mereka tegang. Semasa perang, si George juga sempat beberapa kali pergi ke garis depan buat ngeliat kondisi pasukannya, sama nguatin moral mereka. Dan dalam salah satu kunjungannya, kudanya nih jatuh. Dan si George pun luka parah di bagian Kok jatuhnya terbalik dah? tulang rusuk. Nah, sejak saat itu kesehatannya mulai menurun. Oh iya, semasa perang dia juga ngeganti nama keluarga kerajaannya. Dari nama yang ini, ya ini nama Jerman banget. Diganti jadi Windsor, anjay. Karena ya rakyat Inggris nih benci banget sama yang berbau Jerman. Wis anti Jerman lah. Jadi dia ganti nama kerajaannya buat ngejaga perasaan rakyat Inggris. Pengertiannya. Dan pas di tahun 1917 dia ngehadapin keputusan yang pahit. Jadi di waktu itu Nicholas sama keluarganya pingin kabur ke Inggris karena lagi ada revolusi Rusia. Sebenarnya si George pingin nolong, tapi pemerintahannya enggak. Dan si George pun milih ikut keputusan pemerintah lagi buat nolak Nicholas. Nah, keputusan ini yang hantuin si George seumur hidupnya setelah dia tahu kalau Nicholas sama keluarganya dieksekusi. Dan singkatnya, Perang Dunia I selesai, terus Inggris keluar sebagai pemenangnya. Di saat monarki Eropa runtuh karena perang, monarki Inggris tetap bertahan. Anjay. Terus di tahun 1920, Inggris mulai masuk ke fase pemulihan. Ya, di era ini dia menghadapi depresi ekonomi, kerusuhan buruh, dan inflasi yang naik. Bahkan di waktu itu ada lebih dari 1,7 juta pekerja yang lakuin mogok massal dan kondisi negara hampir lumpuh. Tapi si George tetap chill. Terus dia bilang, "Cih, mereka tuh butuh perhatian, bukan hukuman." Anjas, kelas king. Dan ya, sikap moderatnya bantu mencegah kerusuhan besar-besaran. Ya wis, di era itu dia dianggap sebagai simbol persatuan nasional. Dan singkatnya, tahun 1936 dia meninggal. Ya, semenjak dia jatuh dari kuda, kondisinya mulai menurun. Ditambah dia suka nyebat, yang memperburuk kondisinya. Dia pun meninggal karena bronkitis kronis. Oh iya, dokternya ini juga sengaja mempercepat kematiannya, pakai suntikan morfin. Soalnya kondisinya udah buruk banget, jadi semua tindakan medis nggak ada gunanya. Ya, biar cepet tenang lah, biar cepet tenang di akhirat. Sama. Oke. Oke, sampai di sini dulu videonya.